Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi nggak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat deh. Ada nggak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Kenapa kita melihat sebagian umat Islam itu sibuk mengadakan acara pada malam 27 Rajab? Pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab itu tidak ada asalnya. Tidak ada dalil yang bisa dijadikan pegangan. Wa qila lailatas sabi' wal 20 min Rajab wa alaihi amalun nas, kata beliau. Amalnya manusia kebanyakan hari ini ya malam 27 gitu. Pendapat yang dikuatkan adalah apa yang ada di Raudhah, yaitu apa? Di bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam Tanya Guse, yang mana kita sudah memasuki pertengahan bahkan mau akhir bulan Rajab nih, di mana banyak di daerah kita jumpai peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sayangnya peringatan yang sudah berjalan begitu harmoni ini menjadi rutinitas masyarakat kita di Indonesia khususnya, akhir-akhir ini dikritisi atau dikatakan dilabeli bid'ah dan sebagainya. Bisa dilihat di video berikut ini. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi nggak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat deh. Ada nggak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Memang nggak pernah. Tapi kan itu momentumnya. Kita disuruh buat majelis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin. Bukan ditentukan tanggalnya lalu dirayakan. Kan gitu. Jadi memang ini kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Tapi kalau Anda menganggap ya sudahlah saya tetap mau lakukan, itu hak Anda, silahkan. Anda mau lakukan silahkan saja. Jangan salahin saya tapi, karena saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya tahu, gitu kan? Dan saya betul-betul bukan mengajari yang salah, cuma mengajak kepada kemurnian agama. Karena itu kalau dibiarkan saudaraku, maka akan banyak embel-embelnya nih, banyak bunganya. Agama kita jelas, terang, seperti matahari di siang hari, nggak butuh ditambahin. Nggak butuh. Kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Kenapa kita melihat sebagian umat Islam itu sibuk mengadakan acara pada malam 27 Rajab di setiap tahunnya? Ya, tidak semua umat Islam ya. Apakah memang terjadinya Isra Mi'raj itu di malam 27 Rajab? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena memang tidak ada ibadah khusus yang dilakukan pada malam Isra Mi'raj. Yang ada adalah hasil dari Isra Mi'raj. Jadi bukan tanggal Isra Mi'rajnya yang penting, tapi kandungan dari peristiwa Isra Mi'raj itulah yang dipentingkan. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kejadian Isra Mi'raj itu setahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah di bulan Safar sampai Madinah bulan Rabiul Awal. Berarti kalau setahun sebelumnya peristiwanya di bulan Safar, atau ada yang mengatakan bulan Muharram. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan ijma' bahwasanya kesepakatan kejadiannya setahun sebelum hijrah Nabi SAW. Ada yang berpendapat 5 tahun sebelumnya. Ini tahunnya ya, belum bicara bulannya. Adapun berkaitan dengan bulannya, Ibnul Athir dan sebagian ulama diantaranya Al-Imam An-Nawawi yang bermadhab Syafi'i mengatakan peristiwa itu pada Rabiul Awal. Karena tadi setahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Berarti pada bulan Rabiul Awal. Qala Nawawi lailata 27. Pada malam 27. Bukan Rajab. Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Wa qila Ramadan. Ada yang berpendapat di bulan Ramadan. Wa qila Sya'ban. Dan ada yang berpendapat Isra Mi'raj itu di bulan Sya'ban. Ustadz, kapan Isra Mi'raj Rasulullah terjadi?
Kata Ibnu Katsir, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang kapan tepatnya Isra Mi'raj itu terjadi. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Bahkan para ulama hadis mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab itu tidak ada asalnya. Tidak ada dalil yang bisa dijadikan pegangan, Pak. Yang jelas Isra Mi'raj memang terjadi, cuma masalah kapannya ini yang jadi masalah. Tidak ada satupun riwayat yang sahih. Apalagi untuk menentukan 27 Rajab. Mana dalilnya? Tidak ada yang sahih. Oke. Masya Allah. Yang ingin kita sikapi pertama adalah apakah Isra Mi'raj itu memang terjadi pada bulan Rajab gitu ya. Memang para ulama berbeda pendapat. Teman-teman bisa melihatnya di antaranya dalam kitab Al-Bahrul Muhit karya Imam Abu Hayyan di juz 7 halaman 9. Di situ dikatakan waqala Qatadatun wa Muqatilun. Al-Imam Qatadah dan Imam Muqatil beliau mengatakan qablal hijrah bi'am. 1 tahun sebelum hijrah. Kalau Nabi itu hijrahnya bulan Safar sampai Rabiul Awal ya, setahunnya berarti antara Safar sampai Rabiul Awal begitu. Tetapi waqalat Aisyah nih penting. Ibunda Aisyah yang kita kenal orang yang sangat dekat dengan Nabi meskipun saat itu belum bersama Nabi. Ibunda Aisyah saat itu masih bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan qalat Aisyah bi amin wa nisfin, 1 tahun setengah sebelum hijrah, ai fi Rajab, di dalam bulan Rajab. Jadi kalau ada yang menyangsikan gitu, Isra Mi'raj itu sebetulnya bulan apa atau kapan begitu, maka yang menyatakan Rajab ini tidak tanggung-tanggung Ummul Mukminin, orang paling dekat dengan Nabi, orang terdekatnya Nabi, orang yang secara khusus dipuji oleh Nabi dalam banyak hadisnya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pendapat ini kemudian mendapat legitimasi, didukung oleh banyak ulama ya, di antaranya nanti bisa ditampilkan ada cukup banyak, ada puluhan ya mungkin ya, yang mendukung atau mengiyakan pendapat ini. Di antaranya Al-Imam Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, akhi As-Sayyidah Aisyah, atau saudaranya Ibunda Aisyah, Sayyidah Aisyah. Menariknya, azahu ilaihi al-Imam Ibn Rajab fil Lataifil Ma'arif. Pendapat ini dinisbatkan kepada al-Imam Ibn Rajab, salah satu ulama dari madhab Hambali, dalam kitab beliau Lataifil Ma'arif. Qala wa ruwiya bi isnadin la yasihu anil Qasim bin Muhammad anal Isra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi sabi' wa ishrina min Rajab. Memang walam yadhkur al-Hafidhu Ibnu Rajab as-sanad walal illah allati dha'afahu min ajliha. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, Al-Hafidh, ahli hadis ya, hanya mengatakan la yasih, hadisnya enggak sahih, tetapi tidak menyebutkan illat yang menyebabkan hadis itu dhaif begitu. Intinya ada pendapat itu gitu. Begitu juga kita bisa melihat dalam kitab yang dikarang oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Muqaddisi atau Al-Muqaddasi. Faqala, beliau mengatakan ba'da an dzakaral khilaf, ketika beliau menyebutkan khilaf, warrajih, kata beliau, yang rajih, yang unggul, annahu fis sabi'i wal ishrina min Rajab, bahwasanya itu adalah malam 27, pendapat yang unggul. Wa annal ittifaqa, dan sesungguhnya kesepakatan amalan kana ala dzalika daiman, ini disepakati dari tahun ke tahun, dari dulu sampai hari ini. Azahu ilaihi ghairu wahidin, ini juga dinisbatkan kepada beberapa ulama, kal Hafidh Ibn Katsir fi siratihi wa ghairihi, di dalam kitab sirahnya Ibn Katsir. Begitu juga wa huwa ikhtiyarul Imam Ibnil Atiyah fi tafsirihi al-Muharrar al-Wajiz fi tafsiri suratil Isra. Ketika Al-Imam Ibnu Atiyah dalam tafsir beliau menerangkan surat Isra gitu ya, haitsu dzakaru qaulain faqat, beliau
menyebutkan dua pendapat. Wabtada'a bi annahu kana fi Rajab. Yang disebutkan pertama adalah di bulan Rajab. Nah, begitu juga ada pendapat yang lain, wa huwa ikhtiyarul Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazim di juz 3 halaman 26. Beliau mengatakan wa yuqalu annahu kana lailata sab'in wa ishrina min Rajab. Adanya Isra wal Mi'raj ini ada di malam ke-27 dari Rajab. Walam yadhkur Ibnul Jauzi qaulan ghairahu. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi tidak menyebutkan khilafnya. Wa hadza dalilu tarjihihi lahu. Ini adalah dalil betapa beliau mentarjih pendapat ini begitu. Begitu juga pendapatnya Al-Imam Ibnul Munir dinisbatkan kepada pendapat ini oleh Dr. Sa'ad Al-Mursafi dalam kitab sirahnya beliau di juz 4 halaman 1554. Qala wa qila lailatas sabi' wal ishrina min Rajab wa alaihi amalun nas, kata beliau. Amalnya manusia kebanyakan hari ini ya malam 27 gitu. Summa qala dzalika mimma yaghlibu 'ala dhann kaunuhu rajihan. Maka tidak mungkin para kaum muslimin kemudian ngawur gitu ya. Artinya kebanyakan orang sudah dari generasi ke generasi mengamalkan ini. Begitu juga Al-Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Qultu wa huwa ahadu aqwalil imam ats-tsalasah. Ini adalah salah satu pendapatnya 3 imam. Falil Imamin Nawawi qaulan. Imam Nawawi menyantumkan 2 pendapat yang lain fil fatawa wa fi syarhihi ala Muslim, dan dalam syarah Muslim. Lakin alladzi rajjahahu Al-Khatib Asy-Syirbini. Al-Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitab As-Sirajil Munir ma fi Raudhah, beliau mengatakan walladzi alaihi al-aksaru ma fi Raudhah, yakni annahu fi Rajab. Jadi kata Al-Imam Khatib Asy-Syirbini, pendapat Imam Nawawi ini ada 3. Ada yang dicantumkan di syarah Muslim, ada yang dicantumkan di Raudhah, ada yang dicantumkan di kitab fatwanya Al-Imam Nawawi. Kata Imam Khatib Asy-Syirbini, pendapat yang dikuatkan adalah apa yang ada di Raudhah, yaitu apa? Di bulan Rajab. Begitu juga Al-Alamah As-Shalihi Asy-Syami dalam kitab sirah beliau juz 3 halaman 65. Dikatakan qala wa qila kana fi Rajab wa jazama bihi An-Nawawi fi Raudhah tab'an lir-Rafi'i. Imam Nawawi mengisbat pendapat ini mengikuti pendapat Al-Imamur Rafi'i. Begitu juga banyak sekali sebetulnya. Ada, ini saya tampilkan nanti satu persatu, teman-teman bisa cek langsung di kitabnya ya. Al-Alamah Al-Kutub Al-Qastolani dalam kitab Al-Mawahib Laduniyah. Ada juga Al-Imam Al-Alamah Al-Halabi, Syekh Ismail Haqi dalam kitab Ruhul Bayan. Intinya kita konklusikan ya, nanti teman-teman bisa lihat pendapat yang menyatakan itu terjadi di bulan Rajab, bahkan ada yang presisi malam 27. Ini semua induknya atau pendapat yang paling terdahulu adalah kaulnya Ibunda Aisyah yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi agak lucu ya kalau kemudian ada yang meragukan atau menganggap ini hal yang tidak perlu, karena memang kebanyakan ulama menyatakan seperti itu di malam 27. Nah, kalau kemudian yang dipermasalahkan adalah ini buat apa perayaan-perayaan seperti ini begitu. Jadi begini teman-teman, Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz 1 halaman 282, ketika beliau ditanya soal perihal Maulid Nabi SAW, beliau kemudian mencuplik hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Al-Imamul Bukhari. Sebagaimana masyhur ketika menjelaskan tentang peristiwa puasanya orang-orang Yahudi di hari Asyura, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah, ketika datang ke Madinah, wajadahum yasumuna yauman, Nabi melihat orang-orang Yahudi ini pada puasa, yakni Asyura, puasa Asyura. Faqalu hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa,
Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa karena mensyukuri nikmat Allah. Maka faqala, Nabi kemudian menjawab, ana aula bi Musa minkum. Nabi memuasai hari Asyura itu, fa amara bi siyamih. Nabi memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Nah, ketika menjelaskan tentang hadis ini, ya, beliau Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi tadi yang saya katakan, juz 1 halaman 282. Beliau mengatakan fayustafadu, maka bisa diambil minhu dari hadis ini, fi'lu syukri lillah, perbuatan yang menunjukkan syukur kepada Allah, ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin, pada hari-hari tertentu, min isda'in ni'matin, dari pemberian nikmat, au daf'in niqmatin, ataupun diselamatkan dari musibah, wa yu'adu dzalika fi nadhiri dzalikal yaum min kulli sanah, bisa diulangi tahun ke tahun gitu ya, pada hari yang serupa dari hari tersebut. Jadi kalau konteksnya Isra Mi'raj ya setiap bulan Rajab atau setiap tanggal 27 Rajab. Intinya bulan Rajabnya itu yang memang oleh Ibunda Aisyah disebutkan dengan eksplisit begitu. Nah, dikatakan wasyukru, bentuk syukur itu yahsulu bi anwa'il ibadat, bisa diwujudkan dalam beberapa bentuk ibadah, kasujud, wasyam, wassadaqah, watilawah dan sebagainya, seperti sujud, puasa, membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Nah, artinya teman-teman, justru dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita kemudian memperingatinya setiap tahun supaya kita tidak lupa hakikatnya Isra wal Mi'raj. Karena Isra wal Mi'raj itu adalah malam yang paling istimewa untuk Nabi SAW. Bagaimana beliau bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tentu adalah umatnya Nabi yang bahagia dengan apa yang Nabi senang dengan perkara itu. Apalagi kita mendapatkan perintah 5 waktu berupa sholat fardu tadi. Nah, maka justru di momentum Isra Mi'raj ini momentum yang sangat tepat bagi kita untuk memperingatkan kaum muslimin lebih perhatian dengan sholat 5 waktu. Jadi apa yang salah begitu dari peringatan seperti ini? Nah, maka konklusinya di Fatwa Al-Azhar ya, di juz 10 halaman 160 dikatakan fal khulasatu, kesimpulannya, annal ihtifala, bahwasanya peringatan bi ayyati munasabatin thayyibatin, dengan kesempatan-kesempatan apapun yang baik, la ba'sa bih, tidak masalah, madamal gharadu masyru'an, selagi tujuannya adalah sesuatu yang disyariatkan. Contoh, Isra wal Mi'raj nih, apa isinya? Sholawatan, membaca Al-Quran, silaturahim, kemudian pengajian umum untuk memperingatkan masyarakat supaya lebih penting tentang sholat, perjuangan Nabi. Tidak apa-apa. Yang mana itu masuk dalam wal uslub fi hududiddin. Itu adalah masuk dalam pondasi batasan-batasan agama. Wala dhaira. Tidak ada masalah fi tasmiyatil ihtifalat bil a'yad, dinamakan sebagai peringatan atau hari raya dan sebagainya, selagi intinya tadi dikatakan kontennya adalah tidak bertentangan dengan syariat. Fal ibratu bil musammayat la bil asma, karena tinjauannya adalah pada substansi kegiatan, bukan pada namanya. Teman-teman bisa melihat statement ini pada Fatwa Al-Azhar juz 10 halaman 160. Jadi apa yang mau dipermasalahkan dari Isra wal Mi'raj? Pertama, tidak sedikit ulama yang menyatakan itu terjadi di bulan Rajab. Bahkan banyak yang mengatakan itu. Yang kedua, kontennya tidak bertentangan dengan syariat. Justru mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan sholat, memperhatikan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian tidak perlu kita berlebihan atau kita menyerang yang ofensif terhadap orang-orang yang memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tentu kita menghimbau kepada teman-teman sekalian, mari
kita lebih merenungi inti dari peringatan Isra wal Mi'raj itu. Tidak sekedar seremonial, tidak sekedar acara-acara saja, tetapi lebih masuk ke substansinya. Bagaimana setelah Isra wal Mi'raj kita tambah rajin sholat, tambah mengerti perjuangan Nabi, tambah menghargai pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalaupun ada peringatan yang belum berkualitas misal atau belum sepenuhnya sesuai, tidak serta-merta kita bisa melarangnya. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan dengan video ini saya mengucapkan kepada teman-teman yang memperingati Isra wal Mi'raj tahun 1446 Hijriah, moga-moga dengan peringatan Isra wal Mi'raj tahun ini kita semakin perhatian dengan inti dari peristiwa Isra wal Mi'raj untuk kita, yaitu sholat 5 waktu. Dengan Rajab tahun ini, Isra wal Mi'raj tahun ini, moga-moga kita semakin memperhatikan sholat 5 waktu yang telah diperjuangkan oleh Nabi untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.